Masyarakat kita rata-rata memang lebih banyak hidup dari gaji yang sedikit. Kita kadang dipaksa untuk bisa bertahan hidup dari gaji bulanan kita yang sebenarnya tidak cukup jika kita pikir-pikir untuk memenuhi semua kebutuhan kita dalam satu bulan. Dan sayangnya tidak sedikit orang dalam tekanan ekonomi ini, yang mana membuat kita kadang stres, putus asa, bahkan sampai harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya. Maka dari itu rasanya saya ingin memberikan informasi yang bisa dijadikan sebagai alternatif pemikiran tentang bagaimana kamu mengelola uang dari gaji yang kecil ini. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama. Sekali lagi, cara yang pertama untuk mengelola keuangan, terutama bagi kamu dengan gaji yang kecil, selalu dimulai dari membuat rencana keuangan. Dan di sini saya sarankan kamu untuk membuat rencana anggaran yang realistis terkait keuangan yang kamu miliki. Jadi setiap bulannya kamu harus membuat anggaran keuangan tentang ke arah mana kamu akan mengeluarkan uang yang kamu miliki dari gaji yang kamu dapatkan yang kecil ini. Dengan begitu kamu bisa paham berapa pengeluaran yang biasanya kamu butuhkan dan kebutuhan apa saja yang bisa kamu potong dari pengeluaran yang kamu miliki. Paling tidak ada 3 teknik yang bisa kamu terapkan saat membuat rencana anggaran keuangan kamu setiap bulannya. Yaitu yang pertama adalah dengan mencatat semua pemasukan. Jadi jangan sampai kamu melewatkan untuk mencatat semua pemasukan yang kamu dapatkan setiap bulannya, sehingga kamu bisa paham seberapa besar dari pemasukan tersebut yang akan kamu potong untuk semua pengeluaran yang kamu miliki. Jadi kamu perlu mencatat 2 bagian, yaitu jumlah pemasukan yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu, kemudian jumlah pengeluaran yang biasanya kamu lakukan setiap harinya. Dengan begitu, kamu bisa membandingkan kira-kira apakah pengeluaran kamu lebih besar daripada pemasukan yang kamu dapatkan, sehingga kamu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan membuat prioritas pengeluaran. Jadi setelah kamu membuat anggaran keuangan kamu selama 1 bulan penuh, buatlah prioritas terhadap pengeluaran yang kamu rasa benar-benar penting untuk kamu lakukan. Misalnya seperti kebutuhan pokok kamu setiap harinya, dan juga tagihan-tagihan kamu terkait tagihan listrik atau air. Prioritaskan yang benar-benar penting dan harus kamu bayarkan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa menerapkan teknik yang ketiga adalah dengan mengalokasikan jumlah uang dengan tepat. Di mana setelah kamu membuat prioritas pengeluaran yang kamu miliki selama 1 bulan penuh, kamu bisa langsung mengalokasikan jumlah uang yang sekiranya biasanya kamu butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok ini. Kemudian setelah semuanya kamu tuliskan dengan detail, sekarang kamu bisa menghapus beberapa pengeluaran dari prioritas pengeluaran yang sudah kamu buat tadi. Jadi buatlah seperti daftar di mana kamu menaruh daftar yang paling atas adalah prioritas pengeluaran yang paling utama, dan semakin bawah prioritasnya semakin rendah. Kamu bisa memotong pengeluaran yang kamu lakukan di list-list paling bawah atau terakhir untuk bisa memiliki uang yang lebih banyak untuk kamu simpan ataupun untuk kamu gunakan dalam membayar hutang. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil yang kedua adalah hindari hutang konsumtif. Tentu saja ini adalah hal yang paling utama. Dan fungsi dari anggaran keuangan bulanan tadi memang adalah sebuah proses pencegahan terhadap tindakan yang mungkin kita lakukan saat kita kehabisan uang, di mana kita biasanya akan berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi setiap harinya. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita, walaupun sudah memenuhi kebutuhan kita setiap harinya, kita malah tetap berhutang secara konsumtif terhadap barang-barang yang kita inginkan, bukannya barang-barang yang kita butuhkan.
Dan bagi kamu yang memiliki gaji yang kecil, sebaiknya kamu harus peka terhadap hal ini. Dimana kalau bisa kamu hindari semua jenis hutang yang bersifat konsumtif. Yang mana kamu berhutang terhadap barang-barang yang kamu habiskan, entah itu kamu konsumsi ataupun kamu kenakan. Pada bagian ini, ada 3 teknik juga yang bisa kamu terapkan untuk bisa menghindari hutang konsumtif. Yang pertama adalah, belilah barang sesuai kebutuhan kamu, bukan sesuai keinginan kamu. Cara sederhana untuk melihat apakah sebuah barang kamu inginkan atau kamu butuhkan adalah dengan menunda proses pembelian barang tersebut saat pertama kali kamu menginginkannya. Ya, paling tidak kamu bisa menundanya selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu, lihatlah barang tersebut kembali. Jika kamu masih merasa kamu membutuhkan barang tersebut, kamu berarti bisa membelinya. Karena bisa jadi kamu membutuhkan barang itu. Itu karena kita biasanya akan berubah pikiran saat kita melihat barang dan begitu menginginkan barang tersebut yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Perasaan ingin ini akan bisa berubah karena dalam waktu seminggu terakhir kita akan memproses semua informasi terkait barang tersebut secara lebih jernih daripada saat kita pertama kali melihatnya. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan menggunakan kartu kredit secara bijak, yaitu adalah dengan tetap melunasi pembayaran yang perlu kamu bayarkan per bulannya. Ya, walaupun saya tetap menyarankan untuk kamu tidak menggunakan kartu kredit, karena kartu kredit juga memiliki bunga yang harus kamu bayarkan. Dan bunga berarti kamu memberikan orang lain uang secara percuma, di luar dari sesuatu yang kamu harus bayarkan sebelumnya. Kemudian teknik yang ketiga adalah dengan meminjam dengan bunga rendah. Ya, mungkin sangat sulit untuk menghindari meminjam uang bagi kita dengan gaji yang kecil. Tapi ya paling tidak kalau kamu memang harus meminjam uang, jangan langsung meminjam pada satu tempat. Tapi carilah dulu kira-kira tempat yang mana yang bisa memberikan bunga terkecil bagi kamu yang membutuhkan uang, sehingga kamu tidak akan tertekan oleh bunga yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil yang ketiga adalah dengan menabung di awal, bukan di akhir. Apa sih yang dimaksud dengan menabung di awal, bukan di akhir? Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett terkait menabung. Dia mengatakan bahwa jangan menabung dari uang sisa belanja kamu, tapi belanjakanlah sisa uang tabungan kamu. Itu berarti kamu harus memprioritaskan menabung daripada berbelanja. Dengan kata lain, kamu harus bisa langsung menabung uang yang kamu dapatkan atau gaji yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu, dengan tentu saja sudah menghitung berapa persen yang akan kamu tabung sebelumnya dan berapa persen yang akan kamu gunakan untuk kebutuhan kamu setiap harinya. Setelah presentasi ini kamu buat, langsung tabung uang yang sudah kamu alokasikan untuk ditabung. Jangan sampai kamu menunda-nunda, karena semakin lama kamu menunda, kamu akan berpeluang semakin besar untuk menggunakan uang tabungan tersebut untuk berbelanja. Agar lebih efisien, kamu bisa mencoba untuk mengotomatisasi tabungan kamu. Misalnya, saat kamu mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu bisa mengatur agar uang tersebut langsung diarahkan beberapa persen ke rekening tabungan kamu, sehingga kamu tidak perlu capek-capek untuk melakukannya secara manual setiap bulannya. Dan ini akan membuat kamu terbiasa untuk fokus dalam membelanjakan sisa uang dari tabungan yang kamu miliki ini. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu untuk mengubah nominal dari tabungan yang kamu tetapkan setiap bulannya. Misalnya, setiap bulannya kamu menetapkan untuk menabung sejumlah 2 juta rupiah dari gaji kamu. Berarti kamu harus benar-benar disiplin untuk menabung sejumlah yang sama di bulan berikutnya dan juga pada bulan berikutnya lagi.
Dengan begitu, kamu akan lebih cepat untuk sejahtera dalam hal finansial, bahkan kamu bisa berinvestasi dari uang tabungan yang kamu miliki ini. Kemudian saran yang terakhir terkait menabung di awal waktu ini adalah dengan menyisihkan dana darurat. Dana darurat ini memang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang karena kita tidak pernah bisa menebak masa depan. Jadi dengan adanya dana darurat, saat kamu nanti mungkin di PHK dari pekerjaan kamu bisa memanfaatkan dana darurat ini untuk menunjang kebutuhan kamu pada masa PHK tersebut. Untuk anggaran dana darurat, biasanya kamu perlu mengalokasikan idealnya 6 bulan dari pengeluaran yang kamu miliki setiap bulannya. Misalnya dalam 1 bulan, kamu mengeluarkan uang sejumlah 1 juta. Berarti dana darurat idealnya yang kamu miliki harusnya sebesar 6 juta rupiah. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil yang keempat adalah dengan mengurangi pengeluaran tidak penting. Ini mungkin adalah masalah yang dialami oleh hampir semua orang dengan gaji yang kecil, di mana kita hanya mendapatkan penghasilan atau uang dari satu sumber, yaitu gaji kita dalam pekerjaan yang kita miliki. Sedangkan untuk pengeluaran, kita memiliki 1000 cara untuk mengeluarkan uang tersebut setiap harinya, yang mana membuat uang tersebut sangat cepat habis. Maka dari itu sangat penting rasanya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Cara yang bisa kamu terapkan untuk mengetahui apakah pengeluaran tersebut penting atau tidak adalah dengan menganalisa pengeluaran harian kamu. Karena dengan begitu, kamu akan lebih peka terhadap pengeluaran-pengeluaran yang bisa kamu potong atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kemudian, cara mengurangi pengeluaran tidak penting yang berikutnya adalah batasi hiburan mahal. Kita seringkali terlalu banyak menghibur diri sampai menghabiskan terlalu banyak uang untuk hiburan-hiburan ini. Dan kamu yang mendapatkan gaji kecil setiap bulannya memang diharuskan untuk menghentikan hiburan-hiburan yang terlalu mahal ini. Mari kita ganti hiburan kita pada hal-hal yang lebih murah dan sederhana. Dengan begitu, kita akan memiliki lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya, maupun untuk kita investasikan di masa depan. Dan yang terakhir adalah dengan memasak di rumah. Ketahuilah bahwa memasak di rumah akan membuat kamu jauh lebih irit jika dibandingkan kamu makan makanan yang kamu beli di luar. Kadang perbandingannya bisa sangat jauh. Bahkan harga satu porsi makanan di luar bisa bernilai 1 minggu harga makanan yang kamu olah sendiri di rumah. Maka dari itu, biasakanlah untuk memasak makanan kamu secara pribadi di rumah. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil yang kelima adalah cari penghasilan tambahan. Ini memang sangat penting dan harus kamu lakukan. Apalagi bagi kamu yang hanya memenuhi seluruh kebutuhan hidup kamu dari satu sumber penghasilan atau satu gaji yang kecil ini. Tidak mungkin kamu tidak memiliki waktu luang dalam satu hari penuh. Secara normalnya, kita biasanya akan bekerja setengah hari. Kemudian sisa hari yang kita miliki lebih banyak kita habiskan, entah itu dengan teman-teman kita maupun dengan keluarga. Rasanya itu masih tidak masalah. Tapi tidak sedikit dari kita yang setelah bekerja malah menghabiskan waktu kita untuk bermain game selama berjam-jam. Kenapa kita tidak mencoba untuk mencari penghasilan tambahan agar kita jadi lebih sejahtera secara ekonomi? Karena memang gaji yang kecil ini tidak pernah cukup rasanya untuk memenuhi semua kebutuhan kita setiap harinya. Bagaimana kita mau menjadi orang yang lebih kaya dan lebih sejahtera secara finansial? Untuk mendapatkan pekerjaan tambahan, kamu bisa mencoba untuk menjadi seorang pekerja lepas atau freelancer, di mana kamu bisa mendapatkan uang dari bakat-bakat yang kamu miliki atau keterampilan yang kamu miliki, entah itu di bidang desain grafis maupun yang lainnya. Intinya kamu bisa bekerja secara lepas tanpa memiliki aturan seperti
bekerja sebagai karyawan. Kemudian jenis penghasilan tambahan yang bisa kamu coba yang lain adalah dengan menjual barang yang tidak terpakai. Pasti ya, kita biasanya sebelum benar-benar paham terkait keuangan, memiliki kebiasaan untuk berbelanja secara impulsif. Dan sebenarnya barang-barang yang kita beli ini bisa kita manfaatkan atau kita jual kembali, ya walaupun harganya tidak semahal saat kita membelinya pertama kali. Tapi ini akan sangat membantu bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita setiap harinya. Apalagi jika kita memanfaatkan uang dari hasil penjualan ini untuk modal usaha atau untuk mengembangkan bisnis sebagai sumber penghasilan tambahan yang kita miliki. Dan tentu saja jika kamu ingin mencari penghasilan tambahan yang terbaik, saran saya sih dengan membuat usaha kamu sendiri. Ingat, usaha tidak harus besar, bisnis tidak harus besar. Kamu bisa memulai dari usaha yang sederhana, yang kecil, yang mampu kamu kelola secara pribadi. Intinya, kamu mampu untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara terus-menerus, yang akan membuat kamu memiliki lebih banyak uang daripada biasanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau uang yang kamu dapatkan dari usaha kecil-kecilan ini akan lebih besar nominalnya jika dibandingkan dari pekerjaan utama kamu. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil. Yang keenam adalah dengan menggunakan diskon dan promo. Ingat, diskon dan promo adalah sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk memperkecil pengeluaran yang kita miliki setiap bulannya. Tapi tetap saya akan selalu mengingatkan kamu untuk tidak terjebak pada diskon dan promo terkait barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Karena kadang kita hanya ingin membeli sesuatu karena harganya lebih murah daripada biasanya, yang padahal barang tersebut tidak benar-benar kita butuhkan. Belilah kebutuhan pokok kamu setiap harinya di tempat-tempat yang sedang menyediakan promosi terkait bahan-bahan pokok tersebut, yang mana kamu akan mampu untuk menyimpan uang lebih besar karena pengeluaran yang kamu lakukan lebih sedikit dari anggaran yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Bukan hanya itu, kamu juga bisa mencoba untuk berbelanja secara grosir atau dalam jumlah yang besar. Karena biasanya setiap barang jika kita beli dalam jumlah yang lebih banyak akan mendapatkan diskon-diskon tertentu atau harganya akan jauh lebih murah dibandingkan saat kita membeli dalam jumlah yang sedikit. Jadi ya diborong saja untuk keperluan kamu dalam 1 bulan penuh, sehingga kamu tidak kerepotan dan harus membeli dengan harga yang lebih mahal setiap harinya. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil yang ketujuh adalah dengan memantau dan mengevaluasi keuangan. Proses ini sebaiknya kamu lakukan setiap akhir bulan untuk mengecek apakah ada pengeluaran yang sudah kamu jalankan selama 1 bulan belakangan yang bocor, ataukah kamu sudah berbelanja terlalu jauh dari anggaran yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Dengan begitu, saat kamu membuat anggaran di bulan berikutnya, kamu akan paham apa yang harus kamu perbaiki dari kesalahan-kesalahan finansial yang kamu lakukan di bulan yang kemarin. Dengan begitu, pemahaman kamu terkait finansial tentang bagaimana kamu mengelola uang dan mengeluarkan uang akan jadi lebih efektif, yang mana akan membuat kamu mampu untuk hidup lebih sejahtera walaupun kamu memiliki gaji yang kecil. Bahkan kamu mungkin akan menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Kemudian cara mengelola uang untuk kamu yang punya gaji kecil yang terakhir atau yang ke-8 adalah dengan memulai untuk belajar investasi. Bagi kamu yang belum benar-benar paham terkait investasi, kamu bisa membuka channel-channel YouTube khusus terkait investasi, di mana di situ pasti dijelaskan apa tempat-tempat investasi terbaik yang bisa kamu coba dan kamu terapkan. Tapi jika kamu memaksa, bagi saya untuk memberikan contoh-contoh investasi yang bisa kamu coba untuk pelajari nantinya, saya akan memberikan 2 contoh yang terbaik.
yang menurut saya cukup ideal bagi kamu yang baru belajar, karena resikonya yang sangat sedikit dan prospek jangka panjangnya cukup baik, yaitu di bidang deposito dan reksadana pasar uang. Ini adalah dua jenis investasi bagi pemula yang benar-benar memiliki resiko yang lebih sedikit dibandingkan dengan berinvestasi di bidang saham, properti, maupun obligasi. Kemudian terkait investasi ini, sebaiknya kamu menerapkan satu teknik investasi yang dilakukan oleh semua orang kaya di dunia ini, yaitu diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi investasi? Diversifikasi investasi adalah kamu berinvestasi di tempat-tempat yang berbeda dari jumlah uang yang sudah kamu alokasikan untuk investasi. Misalnya, kamu memiliki uang 1 juta dan kamu akan berinvestasi dengan uang 1 juta tersebut. Jadi berinvestasilah di lebih dari satu tempat dengan menggunakan uang 1 juta tersebut. Karena apapun jenis investasi yang kamu pilih, resikonya tetap ada. Dan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu akan tetap bebas dari masalah-masalah keuangan karena kamu memiliki lebih dari satu tempat investasi dengan nilai yang sama semuanya. Karena kamu membagi uang 1 juta tadi menjadi 4 bagian dengan nilai sama rata. Dan ingat, pesan saya yang terakhir terkait kamu yang punya gaji kecil, jangan sampai kamu lupa untuk membuat tujuan keuangan kamu, entah itu jangka panjang maupun jangka pendek. Karena tujuan keuangan inilah yang akan membuat kamu lebih peka, lebih serius, dan lebih berhemat saat kamu mengeluarkan uang kamu untuk dibelanjakan. Tujuan keuangan ini juga akan memacu motivasi kamu dalam bekerja, sehingga kamu bisa lebih semangat dan lebih giat lagi dalam mencari nafkah setiap harinya. Bahkan kamu juga akan memaksa diri kamu untuk mencari penghasilan tambahan karena kamu sudah membulatkan tekad kamu untuk mencapai tujuan finansial yang kamu buat. Kemudian kamu membuat rencana yang jelas terkait bagaimana kamu akan mencapai tujuan finansial ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.